Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam untuk Kak Fadli dan Kak Cindy. Pada hari ini kami dari kelompok A1 ingin menjelaskan terkait dengan hasil praktikum elektrospinning. Next. Kami yang beranggotakan Sarah, Aldi, dan saya sendiri adalah Adit dari kelompok A1. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan, yang dimana pertama kita akan membahas terkait dengan elektrospinning. Elektrospinning adalah salah satu teknik fabrikasi yang umum digunakan untuk membentuk nanofiber atau serat nanofiber, sehingga memungkinkan produksi serat itu dengan diameter mulai dari skala dia submikron hingga skala nano. Nah, kemudian kemampuan ini juga menghasilkan scaffold dengan arsitektur yang nantinya bisa meniru ECM atau extracellular matrix dari jaringan tubuh kita secara natural. Kemudian lanjut, prinsip kerja dan komponen dari elektrospinning. Seperti yang bisa kita lihat bersama, di sini di diagram ini ada syringe pump, ada polymer solution, ada spinneret, ada kolektor. Namun di sini kolektornya berbeda dengan yang kita pakai di praktikum. Yang ini kolektornya yang bisa muter. Kemudian ada high voltage supply. Yang pertama, syringe pump. Larutan polimer ini didorong keluar sebesar V. V itu adalah flow rate yang nantinya akan dikontrol. Flow rate ini krusial. Ketika dia terlalu cepat, maka larutan menetes sebelum sempat menjadi jet itu sendiri. Ketika dia terlalu lambat, supply tidak cukup dan jet bisa putus di tengah jalan. Kemudian terbentuknya hasil yang bagus adalah ketika dia nanti akan muncul namanya Taylor cone, di mana dia kondisinya berarti setimbang antara voltage-nya dan juga flow rate-nya. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya, di sini akan ada polymer solution yang kita gunakan. Kemudian ada spinneret. Spinneret ini untuk memancarkan atau mengeluarkan cairan tersebut. Dan dia akan bekerja ketika diberikan tegangan pada nozzle atau spinneret tersebut yang dia disambungkan ke kolektor. Sehingga terjadi perbedaan tegangan dari spinneret dan juga kolektor. Maka dia bisa bisa ibaratnya menjalar dari satu ke sisi yang lainnya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya material yang kita gunakan adalah PVA. PVA di sini dipilih dikarenakan dia bersifatnya larut dalam air atau mudah larut dalam air atau water soluble, di mana kita bisa mempermudah untuk praktikum kali ini. Yang kedua adalah kemampuan untuk membentuk serat yang baik, kemudian dia bersifat biokompatibel dan juga non-toksik, serta stabilitas dan kekuatan mekaniknya yang baik. Dan juga salah satu sifat dari PVA di sini adalah hidrofilik, di mana kalau kita dalam penerapannya nanti, hidrofilik di sini diuntungkan seperti misalkan untuk drug delivery, karena memudahkan dia untuk swelling atau difusi molekular obat untuk keluar dari matriks fiber tersebut. Selanjutnya ada 4 parameter kritis yang akan berpengaruh kepada hasil dari serat nano tersebut. Yang pertama ada tegangan atau voltage. Ini adalah parameter yang nantinya langsung mengontrol seperti yang tadi dibilang apakah Taylor pun itu bisa terbentuk atau tidak. Ketika dia voltage terlalu rendah, maka gaya elektrostatik itu belum cukup sehingga tidak ada terjadinya jet yang bisa memancarkan dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Kemudian ada flow rate untuk mengontrol suplai larutan ke ujung spin rate. Ketika flow rate terlalu tinggi, maka diameter fiber bisa lebih besar karena jet yang terbawa lebih banyak di ujung nozzle tersebut, sehingga flow rate ini harus diimbangi juga dengan voltase tersebut. Kemudian konsentrasi solution atau polimernya, yang dimana untuk menentukan viskositas larutan, ininya nanti akan menentukan apakah em, ikatan rantai itu cukup untuk mencegah jet putus. Jika terlalu rendah, nanti dia jadinya bukan serat, tapi jadinya malah bisa jadi tetes seperti itu. Tapi kalau terlalu tinggi, maka viskositas terlalu besar, maka jet akan bisa terbentuk bahkan jika di voltase besar. Selanjutnya ada tip to collector distance, yang dimana dia perlu waktu untuk adanya evaporasi. Evaporasi dari atau dia akan em, jet itu terbang sebelum ke kolektornya, maka ketika dia terlalu pendek jaraknya, maka pelarut belum sempat untuk menguap, sehingga fibernya bisa masih basah dan nantinya saling menempel dan terbentuk beads, sehingga airnya masih terperangkap dalam serat nano tersebut. Oke, lanjut.
Baik, pada praktikum elektrospinning ini digunakan beberapa alat dan bahan yang menunjang proses pembuatan serta pengamatan nanofiber. Bahan utama yang digunakan yaitu serbuk polivinil alkohol atau PVA sebagai polimer pembentuk serat, dan juga kuadis sebagai pelarutnya. Alat yang digunakan meliputi siring sebagai wadah larutan, aluminium foil sebagai media penampung, eh, penampung serat maksudnya. Kemudian ada magnetic stirrer yang dilengkapi dengan magnetic bar untuk membantu proses pencampuran larutan agar homogen. Kemudian ada juga kaca preparat sebagai media peletakan sampel, serta selotip sebagai pendukung. Kemudian selain itu, seperangkat alat elektrospinning sebagai komponen utama dalam pembentukan nanofiber dan mikroskop untuk mengamati morfologi serat yang dihasilkan. Beberapa alat pendukung lainnya seperti ada handscone, spatula kaca, penggaris, timbangan digital, pinset, dan juga gelas beker eh, digunakan untuk membantu penanganan bahan, pengukuran, serta menunjang keselamatan kerja selama praktikum. Next. Baik, selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan. Yang pertama, tahap awal dimulai dengan pembuatan larutan polimer, di mana serbuk polivinil alkohol ditimbang sebanyak 1,2 gram, kemudian dilarutkan dalam 10 ml Aquades menggunakan magnetic stirrer selama kurang lebih 30 menit, hingga larutan terlihat homogen. Setelah itu, sebagian larutan diambil dan dimasukkan dalam siring sebanyak kurang lebih 3 ml untuk digunakan pada proses electrospinning tahap yang pertama. Kemudian larutan dengan konsentrasi awal 12%, kemudian akan diencerkan menjadi 10%, di mana proses ini dilakukan dengan menggunakan prinsip pengenceran dengan rumus C1V1 sama dengan C2V2, sehingga diperoleh volume akhirnya sebesar 12 ml. Dengan demikian, larutan 12 ml yang tadinya sebanyak 10 ml ditambahkan Aquades sebanyak 2 ml lagi untuk mencapai konsentrasi 10%. Nah, larutan hasil pengenceran kemudian dihomogenkan kembali menggunakan magnetic stirrer dan selama kurang lebih 30 menit. Kemudian, setelah larutannya siap, dilakukan persiapan alat elektrospinning dengan terlebih dahulu menyambungkan ke sumber listrik. Kolektor dilapisi dengan aluminium foil, kemudian siring yang telah berisi larutan dipasang pada alat dengan kondisi sudah terhubung dengan jarum atau nozzle. Ujung siring yang telah dilapisi aluminium foil kemudian dihubungkan menggunakan capit buaya dengan sumber tegangan. Next. Selanjutnya, pengaturan parameter. Instrumen dinyalakan, kemudian diikuti dengan menyalakan lampu dan kipasnya. Jarak antara ujung jarum dan kolektor kemudian diatur kurang lebih sekitar 28 cm. Pada praktikum ini, parameter tegangan dijaga konstan sebesar 13,23 kV, sedangkan parameter flow rate-nya divariasikan menjadi tiga nilai, yaitu 1 ml per hour, 3 ml per hour, dan 5 ml per hour. Kemudian dilakukan pengambilan sampel. Pada proses ini dilakukan menggunakan kaca preparat sebagai kolektor tetapnya. Di mana kaca preparat ini ditempatkan di antara ujung jarum dan kolektor aluminium foil. Kemudian digerakkan secara perlahan ke atas dan bawah sampai serat yang terbentuk dirasa cukup untuk bisa diamati. Kemudian setelah proses elektrospinningnya selesai, alat dimatikan secara bertahap dengan menurunkan tegangan terlebih dahulu, kemudian mematikan sistem secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan observasi hasil, di mana serat hasil elektrospinning yang telah menempel pada kaca preparat diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 10 kali. Kemudian fokus diatur sampai didapatkan citra yang jelas, kemudian dilakukan analisis. Next. Nah, berikut adalah hasil dari pengamatan kami. Next. Selanjutnya pembahasan pada praktikum ini kita melakukan proses elektroscreening. Pada praktikum ini kita melakukan proses elektroscreening pada memvariasikan beberapa parameter utama parameter yang digunakan
kan yaitu konsentrasi PVA sebesar 10% dan 12%. Dengan flow rate yang kita gunakan yaitu 1, 3, dan 5 mili per hour. Sedangkan tegangan dan jarak itu kita buat konstan. Dari variasi tersebut, kita mengamati bagaimana perubahan parameter mempengaruhi bentuk, ketebalan, dan kerapian serat nanofiber yang dihasilkan. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi PVA. Untuk konsentrasi, kita melihat bahwa larutan dengan konsentrasi 10% itu cenderung lebih encer sehingga serat yang dihasilkan lebih tipis, namun kurang stabil. Hal ini terjadi karena viskositasnya itu terlalu rendah, sehingga zat polimer mudah terputus dan serat tidak terbentuk secara kontinu. Sedangkan pada konsentrasi 12%, larutan lebih kental, sehingga zat lebih stabil dan serat yang terbentuk itu lebih jelas dan lebih kontinu. Selanjutnya ada pengaruh low flow rate. Selanjutnya, parameter ini menentukan jumlah lautan yang keluar dari jarum pada flow rate rendah, yaitu 1 mili per hour. Serat yang dihasilkan itu kan lebih tipis dan cenderung berapi. Sedangkan pada flow rate yang lebih tinggi, yaitu 3 sampai 5 mili per hour, serat menjadi lebih tebal, tetapi strukturnya kurang rapi dan dapat muncul gumpalan. Hal ini disebabkan karena volume larutan yang keluar lebih banyak sehingga proses pengapalan tidak. Selanjutnya ada analisis hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa konsentrasi dan flow rate berpengaruh terhadap morfologi sel manufaktur. Konsentrasi yang lebih tinggi menghasilkan serat yang lebih stabil dan kontinu, sedangkan peningkatan flow rate menyebabkan serat menjadi lebih tebal namun kurang homogen. Selain itu, masih ditemukan beberapa ketidakseimbangan seperti struktur yang sudah merata dan munculnya bit yang, yang menunjukkan bahwa parameter yang digunakan belum sepenuhnya optimal. Selanjutnya ada kesimpulan konsentrasi larutan PVA dan klorid. Konsentrasi larutan PVA dan klorid yang merupakan parameter utama mempengaruhi morfologi serat monofiber pada proses erotuksi ini. Sehingga peningkatan konsentrasi 10% dan 20% menyebabkan kenaikan viskositas sehingga zat polimer lebih stabil dan serat yang terbentuk lebih kontinu. Peningkatan flow rate menghasilkan serat dengan diameter lebih besar, namun cenderung menurunkan homogenitas struktur. Tidak sempurnaan hasil seperti serat tidak merata dan munculnya gumpalan menunjukkan bahwa parameter belum berada pada kondisi optimal. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara viskositas larutan dan laju untuk menghasilkan serat nanofiber yang homogen tersebut. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok sebelah, bisa. Aku mau tanya, jadi pada prosedur praktikum tadi kan larutan PVA-nya itu diaduk menggunakan magnetic stirrer selama kurang lebih 30 menit hingga homogen. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam syringe, menurut kalian bagaimana pengaruh pengadukan larutan yang kurang homogen terhadap hasil nanofiber yang terbentuk? Terima kasih. Terima kasih Dian pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Mungkin ada yang lainnya, tentunya lainnya mungkin ada yang ditanyakan. Christopher silakan. Oke, malam teman-teman. Sebelumnya makasih banyak untuk presentasinya. Tapi aku mau tanya dong, aku penasaran aja. Tadi kan sebenarnya dijelaskan tentang Taylor Cone kan, dan sejauh yang aku tahu Taylor Cone itu adalah titik ketika tegangan yang disuplai itu mengalahkan atau melebihi dari tegangan permukaan larutannya. Nah, itu kan sebenarnya tergantung dari sifat intrinsik larutannya kan. Tapi gimana kalau semisal kasusnya itu polimernya diganti, semisal bukan PVA tapi polimer lain, tapi tetap dijaga konsentrasi maupun juga viskositasnya sama. Nah, eh, kalau situasinya kayak gitu, apakah tegangan yang dibutuhkan untuk membentuk Taylor cone itu sama? Dan kalau sama, kenapa? Kalau beda, kenapa? Dan juga eh, apa sih dampaknya ke morfologi fiber yang diciptakan itu? Terima kasih. Terima kasih Christopher. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, Faisal, silakan.
Eh, Suaraku masuk ya? Masuk Sal. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan saya mungkin lebih ke konsentrasinya ya. Kenapa sih di hasil dari pengambilan kalian dan kesimpulan yang kalian ambil itu kok di konsentrasi 10% itu seratnya tidak lebih, istilahnya kekontinuannya lebih kecil dari yang konsentrasi 12%. Yang memengaruhi itu apa sih sebenarnya? Oke, baik, makasih Sal pertanyaannya. Mungkin silakan kami untuk diskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, mungkin di sini aku mau jawab pertanyaan dari Kristo. Tadi kan ditanya apakah dia tetap sama, telurkonnya tetap terbentuk di tegangan yang sama. Benar tadi yang disebutkan kan ketika telurkon itu terbentuk ketika gaya elektrostatik itu berhasil mengalahkan tegangan permukaan dari larutan tersebut. Jadi tegangan permukaan itu sederhananya dia lebih ke gaya yang dia menahan tetesan tersebut agar tetap tetap apa ya, tetap bulat gitu. Jadi makin tinggi tegangan permukaannya, maka makin keras dia melawan. Makin besar sehingga makin besar voltase yang dibutuhkan untuk mengalahkan si tegangan permukaan tersebut. Jadi kalau dua polimer tadi punya viskositas dan konsentrasi yang sama, tapi tegangan permukaan yang berbeda, maka polimer yang tegangan permukaan yang lebih tinggi itu butuh voltase yang lebih besar untuk telepon. Nah, cuman bagaimana ke hasil dari morfologi fibernya gitu. Polimer dengan tegangan permukaan rendah itu justru dia nantinya akan lebih bermasalah dari segi morfologinya. Meskipun karena dia tegangan permukaan rendah, maka dia voltasenya nggak perlu yang begitu terlalu besar, sehingga logikanya Taylor-Connya harusnya lebih mudah terbentuk. Namun jet yang dihasilkan ini nggak akan begitu stabil, sehingga jet nanti akan cenderung dia lebih bisa memecah si larutan tersebut menjadi tetesan-tetesan yang lebih kecil ketika dia mau menuju ke kolektornya. Karena tegangannya tadi itu tidak cukup, tegangan permukaannya ya tidak cukup untuk mempertahankan bentuk dari si polimer tersebut. Hasilnya nanti fiber tersebut akan penuh berbentuk dengan beads-nya. Jadi penuh penuh beads ya, ya beads yang seperti beads itu kan. Sebaliknya kalau polimer dengan tegangan permukaan tinggi, meskipun dia butuh voltase yang lebih besar di awal, tapi dia juga nantinya bisa menghasilkan jet dengan lebih stabil dan terarah. Sehingga fiber yang terbentuk bisa diharapnya lebih seragam. Seperti itu. Apakah terjawab? Baik, terima Sangat kasih. menjawab. Terima kasih, Dit. Nah, baik, selanjutnya aku bisa menjawab dari pertanyaannya Dian. Jadi, kalau proses pengadukannya tuh kurang maksimal dan larutan nanti akhirnya nggak benar-benar homogen itu akan sangat berpengaruh kepada hasil nanofibernya. Karena larutan PVA yang belum tercampur rata itu akan punya konsentrasi yang nggak sama di setiap bagiannya. Ada yang lebih kental dan ada yang lebih encer. Nah, ketika proses elektrospiningnya nanti berlangsung, kondisi ini akan mengakibatkan aliran larutan dari siring tuh jadi kurang stabil, sehingga serat yang terbentuk tuh ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis, dan distribusinya kurang merata, jadinya tidak seragam gitu. Nah, selain itu juga bisa muncul bit atau butiran kecil karena bagian larutan yang terlalu encer. Nah, kalau di bagian larutan yang terlalu kental itu bisa menyumbat nozzle-nya sendiri. Seperti itu. Apakah menjawab Dian? Ya, terima kasih Sarah. Terima kasih. Selanjutnya saya isi menjawab pertanyaannya Faisal. Jadi kenapa pada konsentrasi 10% itu syarat cenderung tidak terbentuk secara kontinu dalam proses elektrolysis dibandingkan 12%? Karena pada konsentrasi rendah, viskositas larutan kecil, viskositas larutannya itu kan kecil, sehingga interaksi antar lantai polimer atau chain entanglement tidak cukup kuat.
Akibatnya cat polimer menjadi tidak stabil dan mudah terputus sehingga serat tidak dapat terbentuk secara sendiri. Seperti itu serat. Apakah menjawab, Isan? Oke, terjawab. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Faisal. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi. Apa sudah cukup? Baik. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok A2 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul 3D Printing dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Christopher, yang kedua ada Faisal, dan yang ketiga adalah saya, Dian. Next. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi, rekayasa jaringan tulang memanfaatkan scaffold 3D sebagai matriks ekstraseluler buatan untuk mendukung fungsi seluler dengan kebutuhan presisi tinggi pada ukuran pori dan porositas yang tepat yang dapat diatasi melalui teknologi 3D printing. Metode FDM menggunakan biomaterial termoplastik seperti PLA untuk mencetak struktur berpori sesuai desain CAD. Praktikum ini bertujuan untuk mengenalkan 3D printing, menentukan parameter slicer, serta memahami prinsip dan cara kerja printer dengan evaluasi meliputi ukuran pori, porositas, dan densitas scaffold. Next. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan langsung dengan praktikum yang kami akan jalankan. Yang pertama adalah tentang 3D printing. 3D printing ini punya nama lain yaitu additive manufacturing, yang merupakan teknologi manufaktur yang berbeda dari eh, teknologi manufaktur pada umumnya yang subtraktif atau memotong dari besar ke kecil. Tapi kalau ini adalah manufaktur tiga dimensi secara layer by layer, berarti dari bottom up, dari model digital yang melalui desain CAD atau Computer Aided Design. Nah, eh, banyak metode yang bisa dilakukan lewat 3D printing. Namun, metode yang khususnya yang akan dijalankan pada praktikum ini adalah Fuse Deposition Modeling, di mana teknik ini menggunakan pemanfaatan dari ekstrusi thermal lelehan filamen yang akan digunakan. Nah, kelebihan dari 3D printing ini sendiri adalah fleksibilitasnya sangat tinggi untuk desain-desain yang kompleks. Seperti contohnya dalam aplikasinya yaitu dengan scaffold, implant, dan drug release. Kemudian selanjutnya adalah tissue scaffold atau perancah jaringan untuk eh, tisu atau jaringan. Nah, ini adalah struktur 3D sementara yang menyerupai extracellular matrix untuk perlekatan, proliferasi, dan diferensiasi sel. Nah, untuk scaffold ini sendiri, nantinya harapannya adalah dia bisa menggantikan, memberikan struktur, namun juga secara bertahap dapat terdegradasi sampai eh, jaringan yang ditargetkan tergenerasi. Syarat dari sebuah scaffold itu harus biokompatibel, biodegradable, dan punya sifat mekanis sesuai jaringan aslinya serta berpori. Pada aplikasi tulang, scaffold ini harus memiliki kuat tekan yang baik untuk load bearing yang diatur lewat pengaturan ukuran porinya. Selanjutnya ada juga porositas dan ukuran pori, di mana keduanya adalah parameter krusial untuk menentukan keberhasilan sebuah scaffold. Porositas itu adalah volume rongga dibandingkan volume totalnya dalam bentuk persen, dan juga porositas ini menentukan ruang migrasi sel ke tengah scaffold dan juga memfasilitasi difusi, nutrisi maupun juga pembuangan zat sisa. Untuk ukuran pori sendiri itu eh, seperti namanya merupakan ukuran atau diameter pori yang memfasilitasi neovaskularisasi atau pembentukan eh, pembuluh darah, pembentukan jaringan osteoid, dan juga memberikan pengaruh ke sifat mekanis dari sebuah scaffold. Di mana untuk scaffold tulang, persyaratannya adalah harus memiliki porositas di atas 50% dan juga ukuran pori di rentang 15 sampai 1.500 mikrometer. Yang terakhir adalah PLA atau polylactic acid yang menjadi bahan utama untuk filamen pada praktikum ini yang merupakan biopolimer termoplastik
dari tebu ataupun jagung, di mana sifatnya itu biokompatibel dan biodegradable dan dapat dihidrolisis dalam tubuh menjadi asam laktat dan air serta CO2. Dan eh, ini menjadi suatu bahan yang digunakan dalam filamen untuk 3D printing, khususnya dalam FDM, karena dia memiliki eh, titik leleh yang begitu rendah dan juga penyusunan thermalnya minim, jadi bentuknya tidak berubah-ubah setelah mengeras kembali. Serta dalam aplikasinya ada namanya PLA Plus yang merupakan modifikasi dari PLA biasa untuk filamen yang memiliki adhesi lapisan dan kekuatan lentur yang meningkat atau ditingkatkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam prosedur praktikum yang pertama yaitu tentang pembuatan desain scaffold. Nah, untuk pembuatan ini kami lakukan di softwarenya yaitu Autodesk Fusion 360 dengan inspirasi desain scaffold yang bernama Schwarz TPMS. Untuk ketentuannya sendiri ditentukan pada dimensi 15 kali 15 kali 15 mm dengan ukuran pori 0,7 mm yang menjadi jarak antara bagian scaffold yang lain satu dengan yang lainnya. Untuk yang pertama adalah pembuatannya dilakukan dengan membuat satu model unit unit sel dasar dengan membuat sketsa lingkaran terlebih dahulu yang nantinya lingkaran ini akan diekstrusi untuk menjadi satu silinder yang sepanjang 1,5 mm dan dengan diameter yaitu 0,8 mm. Dan untuk pembuatannya ini dilakukan pada tiga sumbu yang berbeda, yaitu XY, YZ, dan XZ. Di mana nantinya akan terbentuk seperti ini yang di layar di sebelah kiri. Kemudian juga nantinya eh, semua bagian yang di ekstruksi itu dijoinkan, dijadikan satu untuk biar menjadi satu bodi yang utuh. Kemudian bagian-bagian titik pertemuannya di antara ketiga silinder ini di fillet untuk bisa halus. Lalu karena tadi sudah terbentuk satu unit sel, maka unit sel tersebut direplikasi ke sumbu X dan Y dengan rectangular pattern dan juga dengan spacing sebesar 1,5 mm sebanyak 10 kali. Sehingga nantinya didapatkan eh, pori atau rongga yang ada itu sama dengan 0,8 mm. Setelah direplikasi ke XY, maka direplikasi ke Z yang terakhir dan lalu dikombin semua sehingga bisa disimpan dalam bentuk .stl. Oke, berlanjut kepada prosedur praktikum selanjutnya, yaitu masuk pada prosedur printing menggunakan 3D printer. Jadi, sebelum filenya dimasukkan ke 3D printer dan dia siap dimasuk ke software slicer, bebas pakai software slicer apapun itu, yang penting di software itu harus istilahnya nama dari slicer, apa, nama dari 3D printer yang akan kita gunakan harus terregister di situ supaya istilahnya ya selama nanti melakukan proses 3D printing itu biar mesinnya tahu lah bahasanya dari slicer ini pas dibawa ke mesin mesinnya nggak bingung lagi jadi nanti pas nge-print melakukan printingnya di software slicer itu nanti sendiri gimana sih cara kerjanya ya nanti akan dipotong per layer di mana setiap layer itu nanti akan ada data berupa poligon segitiga kalau di istilahnya FDM ini yang nanti akan dibaca oleh si printer ini dan menjadi dasar lah gimana nanti proses 3D printing bakal berlangsung. Setelahnya, kalau di praktikum kemarin, hasil dari file slicer itu yang berupa G-code akan akan disimpan di SD card, lalu nanti dimasukkan ke Anycubic Cobra yang kita kemarin gunakan dan proses 3D printing bisa dilakukan dengan memilih file mana yang akan di print, lalu tinggal ditunggu. Dan untuk sebelumnya seharusnya sudah ada seperti persiapan untuk alat 3D printingnya ya seperti pemanasan PLA lah, pemanasan bed saat untuk printingnya itu dan pemasukan filamen ke dalam nozzle. Lalu untuk prosedur pengukuran pori di sini
kita menggunakan software dengan nama HiView yang dimana nanti di setiap pori akan diwakilkan dari tiga sisi pori tersebut yang memiliki porositas itu tadi. Lalu setelah difoto, nanti kita masuk ke ImageG untuk pengukuran pori-porinya, di mana nanti untuk kalibrasi ukuran kita arahkan ukuran penggarisnya per pikselnya nanti bukan per piksel istilahnya, seperti intinya jarak kalibrasi kita gunakan 1 mm, di mana nanti komputer sendiri akan istilahnya membaca lah jarak 1 mm itu seberapa piksel sih yang nanti akhirnya digunakan untuk mengukur semua sampel pori yang akan digunakan dalam perhitungan. Selanjutnya ada penghitungan densitas, ini sendiri pasti diukur pengukurannya dengan menggunakan volume pejal dari si scaffold itu sendiri dan berat dari scaffold itu sendiri nanti. Karena itulah di saat praktikum juga dilakukan penimbangan. Selanjutnya masih ada lagi pengukuran porositas dan volume si scaffold ya, karena volume scaffold dan volume pejal itu beda, di mana nanti pas volume scaffold pengukurannya itu si scaffold ini ditenggelamkan ke dalam air dan dari air yang ada itu nanti meningkat berapa mili sih. Nah, itu nanti akan menjadi volume scaffoldnya dan untuk porositas nanti akan dibahas sendiri, rumusnya ada di bagian data dan hasil. Next. Berikutnya adalah data pengamatan dari masing-masing scaffold. Yang pertama yaitu adalah scaffold 1. Next. Ini adalah diameter pori dari scaffold 2. Next. Ini adalah diameter pori dari scaffold 3. Next. Nah, selanjutnya adalah melakukan pengukuran pori scaffold. Nah, ini didapatkan dengan ukuran pori dari scaffold yang pertama yaitu sebesar 0,723, yang kedua scaffold kedua yaitu 0,861 dan scaffold ketiga yaitu 0,871. Dan didapatkan standar deviasi dari ketiga scaffold yaitu kurang plus minus 0,152 mm. Next. Selanjutnya adalah menghitung porositas scaffold. Yang pertama adalah scaffold 1. Dilakukan pengukuran volume pejal dengan masing-masing sisinya yaitu 1,4 cm dan didapatkan volume pejal sebesar 2,744 cm kubik dan volume scaffoldnya dengan volume awal 20 mili, volume rendam atau kenaikan air setelah scaffold 1 dicelupkan yaitu sebesar 21,6 ml. Dan didapatkan volume scaffoldnya yaitu 1,6 cm kubik. Dihitung juga porositasnya, didapatkan hasilnya sebesar 41,69%. Next. Selanjutnya adalah perhitungan porositas scaffold yang kedua. Didapatkan untuk volume pejalnya sebesar 2,744 cm kubik dan untuk volume scaffoldnya di mana volume awal sebesar 20 ml dan volume rendam setelah dicelupkannya yaitu 21,5 ml dan didapatkan volume scaffoldnya yaitu sebesar 1,5 cm kubik. Untuk nilai porositasnya yaitu 45,34%. Next. Selanjutnya adalah pengukuran porositas scaffold ketiga. Didapatkan volume pejalnya sama yaitu 2,744 cm kubik. Untuk volume scaffoldnya yaitu dengan volume rendam setelah scaffold 3 dicelupkan ke air yaitu sebesar 21,3 ml dengan volume scaffoldnya yaitu sebesar 1,3 cm kubik. Nilai porositasnya didapatkan sebesar 52,62%. Untuk data yang selanjutnya yaitu adalah mengukur densitas dari scaffold. Yang pertama untuk scaffold 1 dia didapatkan hasil penimbangannya yaitu sebesar 1,6274 gram dengan nilai densitasnya yaitu 0,593 gram per cm kubik. Untuk scaffold yang kedua dengan hasil penimbangannya yaitu 1,5356 gram
dengan densitas scaffold yang kedua yaitu didapatkan 0,56 gram per cm kubik. Untuk scaffold yang ketiga didapatkan hasil penimbangan sebesar 1,5298 gram dengan nilai densitas scaffold yang ketiga yaitu 0,558 gram per cm kubik. Ya, masuk ke pembahasan ya. Jadi untuk scaffold yang kami gunakan kemarin jatuhnya akhirnya menggunakan scaffold yang ada di lab dengan ukuran pori yang kurang lebih berada di 0,8 mm lah sesuai data yang ada tadi. Yang dimana ada satu yang ukurannya di 0,7, mungkin memang pas pembuatan dibuat beda, sengaja dibuat seperti itu mungkin. Dan yang dilakukan selama praktikum sudah seperti di prosedur tadi saya jelaskan, yaitu mengukur pori, menghitung densitas scaffold, menghitung porositas scaffold, dan pencelupan tadi juga masuk ke menghitung penghitungan porositas scaffold ya. Nah, untuk fokus analisis di praktikum kali ini sendiri, apakah scaffold yang kami miliki sudah memiliki porositas yang bagus? Kalau menurut literatur sih sebenarnya di atas 40% itu sudah cukup bagus, tapi ada baiknya kalau seperti yang ada di studi pustaka yang kami bahas tadi, itu sebaiknya ada di atas 50%. Setara teori seperti itu, dan untuk di scaffold 3 mencapai threshold itu, di mana ada di sekitar 52% ya. Nah, untuk korelasi antara porositas dan densitas pada scaffold sendiri, yang kami temukan dengan 3 scaffold yang kami miliki, di mana saat porositasnya persentasenya lebih besar, maka densitas dari scaffold ini akan lebih kecil dibanding saat porositasnya memiliki persentase yang lebih kecil. Dan juga ada pertanyaan dari Asdos yang mempertanyakan seperti ini. Kenapa sih kalau pas 3D printing itu kok satu bagian itu ada yang di print secara penuh? Seharusnya di 3D printing pas kita pakai softwarenya kan kita udah ngeset, oh kita mau semua bagiannya poros istilahnya, full poros. Namun sayangnya emang kalau di 3D printing kalau kita tidak menggunakan fitur supportnya ya, istilahnya kayak menambahkan bagian bawahnya secara manual sendiri, itu memang 3D printing bakal membaca kayak, oh bagian bawah ini bakal tak jadiin kayak istilahnya tatakan utamanya lah untuk membentuk gimana sih bentuk printingnya ini nanti dan jadinya akan seperti apa, karena secara nggak langsung 3D printing mungkin menurut saya ya menganggap benda itu kalau yang di print dia itu pasti pejal, karena dari itu sehingga bagian bawah yang dijadikan tatakan pasti nanti ada yang tidak berpori pada awalnya. Namun bila kita mengakalinya menggunakan support atau istilahnya raft di bawahnya, jadi nanti kita mungkin bisa rada ditinggikan dikit. Jadi hal itu bisa dihindari di mana di bagian raft atau supportnya nanti bisa dipotong sehingga porosnya bisa lebih merata ke seluruh bagian scaffold. Next. Baik, sekarang masuk ke bagian kesimpulan. Yang pertama adalah 3D printing atau additive manufacturing ini merupakan teknologi pembuatan objek tiga dimensi secara layer by layer yang diawali dengan pembuatan desain model digital. Untuk pencetakan scaffold ini bergantung pada beberapa parameter yang diatur lewat slicer, yaitu yang pertama adalah ukuran final scaffold yang tadi, kemudian titik leleh dari filamen yang bergantung pada filamen yang digunakan, Z offset yaitu jarak antara extrus nozzle extrusion dengan support serta juga jenis supportnya. Kemudian ukuran pori, porositas, dan densitas ini memiliki hubungan yang saling memengaruhi secara langsung. Di mana tadi sudah dijelaskan bahwa porositas dan densitas ini memiliki hubungan yang terbalik. Ketiga scaffold yang kami ujikan ini memiliki ukuran pori dengan rentang 0,723 hingga 0,871 mm, yang di mana ketiganya ini ideal untuk menunjang vaskularisasi dan penempelan sel tulang. Scaffold yang memenuhi ketentuan porositas dalam pengujian kami itu hanya scaffold ketiga karena scaffold ini memiliki
eh, porositas yang memenuhi standar yaitu 50 di atas 50% untuk aplikasi skaful tulang. Tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa volume ruang kosong ini berbanding terbalik dengan densitas skaffold, di mana densitas akan menurun ketika volume ruang kosong atau porositasnya tinggi atau naik. Untuk pengaturan ukuran pori dan porositas ini harus seimbang dari segi mekanis maupun juga fungsionalnya. Sehingga untuk praktikum ke depannya maka diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah scaffold ini memang betul ideal secara fungsional baik mekanis maupun biologis dari segi interkonektivitas pori dan juga uji kekuatan mekanisnya. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Izin untuk bertanya. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok A2 atas presentasinya. Saya di sini ingin bertanya terkait dengan tadi disebutkan bahwasannya hanya skala 3 yang dianggap memenuhi standar ideal dibandingkan 1 sama 2. Memang kenapa kok scaffold untuk aplikasi load bearing itu idealnya memiliki porositas di atas 50%? Dan apakah ada batas atasnya? Jadi apakah ada batas atasnya untuk porositas tersebut apabila diaplikasikan di load bearing tadi? Terima kasih. Ya, silakan teman-teman dari Sarah dulu. Nanti kami tampung pertanyaannya. Baik, izin bertanya. Jadi dari 3 scaffold hasil 3D printing yang kalian buat itu kan berasal dari satu desain yang sama ya. Tapi ketika dilakukan pengukuran volume terendam air itu kok hasilnya bisa beda-beda ya. Terima kasih. Iya, Aldi, silakan. Baik, suaraku kedengaran jelas kan? Terus, oke saya bertanya nanti, kira-kira itu ada nggak batas minimum dan maksimum persentase porositas kapal sendiri yang ditentukan menurut umur pasien yang akan dipasang ke Oxford atau pasien secara umum gitu. Dan kenapa data yang digunakan itu adalah data tersebut apa ya? Kira-kira data apa yang untuk menjadikan patokan porositas yang pasti? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk teman-teman. Kami izin untuk mendiskusikannya terlebih dahulu ya. Oke, eh, mungkin di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Rifki Adit ya. Tadi mungkin aku izin mengulang terlebih dahulu sama meringkas mungkin pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kan tentang kenapa kok hanya skaful 3 yang sekitar 52% itu yang porositasnya 52% itu yang ideal. Kenapa yang lain enggak? Tuh. Eh, Memang tadi sudah dijelaskan juga untuk standarnya itu kan 5 di atas 50%. Tapi mungkin pertanyaannya adalah eh, kenapa gitu ya? Kenapa kok 50% dan ada nggak ya batas atasnya gitu? Ada nggak batas persentase porositas yang mentoknya itu seberapa gitu? Jadi 50% itu jadi porositas ideal di atas 50% karena struktur tulang trabekular atau tulang yang jadi target dari scaffold ini itu juga punya porositas yang kurang lebih sekian persen gitu. Ada literatur yang menyebutkan sekian persen. Jadi eh, karena ini karena sifat scaffold itu kan harus biomimetik, harus istilahnya mengikuti jaringan aslinya seperti apa, maka mengikuti juga 50% gitu. Kenapa kok 50% secara spesifik? Kalau dijelaskan secara sifat mekanis itu ya tentu kalau porositasnya dia semakin tinggi, itu kan berarti banyak ruang kosongnya. Jadi kalau ruang kosongnya terlalu besar atau porositasnya terlalu besar ya itu akan pengaruh
ke kekuatan mekanisnya juga, di mana kekuatan mekanisnya akan turun gitu. Tapi sebaliknya, kenapa kok porositasnya juga harus besar? Karena supaya ada sel-sel yang bisa masuk, ada sel-sel yang bisa migrasi ke dalam scaffold itu, supaya nantinya bisa menjalani proses regenerasi, supaya bisa kembali ke jaringan-jaringan semula, yaitu jaringan tulang gitu. Nah, kalau terlalu besar juga, gimana? Kalau terlalu besar ya tadi masalah kekuatan mekanis dan juga selnya itu nggak bisa menempel di rongga-rongganya itu karena istilahnya terlalu jauh lah jaraknya antara titik pelekatan yang satu dengan yang lain. Jadi yang di tengah-tengah dia apa ya nggak bisa melekat atau bahkan melayang-layang. Kalau batas atasnya sendiri itu di literatur bermacam-macam, tapi nggak ada apa ya istilahnya nggak ada golden standarnya berapa, tapi mungkin di angka 80 sampai 70%. Yang penting tidak terlalu tinggi supaya kekuatan mekanisnya nggak terpengaruh. Begitu. Apakah terjawab? Rit? Terjawab, terima kasih Kristo. Sama-sama. Oke, selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan dari Sarah. Tadi pertanyaannya adalah pada eh, pada ketiga scaffold ini kan dari satu desain yang sama, tapi kenapa kok bisa volume hasil dari dicelupkan ke air itu kok bisa beda-beda? Nah, itu tuh karena ada beberapa pengaruh. Ini adalah yang pertama variasi variasi kepadatan atau infill density. Nah, walaupun settingannya itu sama, tapi karena distribusi material yang nggak rata, jadi bisa berpengaruh terhadap volumenya. Nah, yang kedua itu karena adanya pori atau rongga. Ini tuh bisa terjadi karena ukuran atau jumlah pori yang nggak sama. Jadi bisa aja pas dicelupkan ke air itu ada air yang masuk ke rongga yang mungkin rongganya itu lebih banyak atau porinya lebih banyak. Nah, yang ketiga itu adalah penyusutan material atau shrinkage. Karena PLA ini merupakan material yang bisa saja mengalami penyusutan pada saat pendinginan. Nah, ini bisa jadi pengaruh juga kenapa volume pada saat dicelupkan ke air itu bisa beda-beda. Gitu. Apakah menjawab Sarah? Sangat menjawab. Terima kasih, Dian. Ya, Oke, baik, izin masuk. Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Aldi tadi ya. Tadi pertanyaannya lebih ke istilah, si- kenapa sih kok scaffold itu kayak idealnya itu harus di rentang itu dan data yang digunakan sebenarnya untuk pengambilan porositas ini data dari mana dan kenapa kok data itu dijadikan patokan sebagai porositas kayak yang harus idealnya itu segini loh. Nah, uniknya apa saya cari-cari lagi dari beberapa sumber ya, terutama di saya temukan ini di Springer ya. Untuk porositas di antara mungkin di atas 40 sudah termasuk bagus. Di mana yang lebih bagus lagi nanti ada di antara 50% sampai 90%. Nah, ini itu ideal untuk tulang trabekular atau tulang spons ya, yang istilahnya di mana dia itu memiliki pori yang lebih banyak dibanding tulang kortikal. Dan uniknya, kalau khusus tulang kortikal atau tulang kompak ini, idealnya dia malah porositasnya ada di bawah 10%. Nah, jadi selain apa, kita tetap harus mempertimbangkan lah, ini scaffold tulang ingin dimasukkan di mana, gimana aktivitas si pengguna ini nanti kalau semisal dikasih scaffold tulang baru karena tulangnya yang lama udah rusak atau lain sebagainya. Nah, ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa silinder kalsium aluminat dengan porositas 46%, ini di bawah 50% tadi, itu diimplementasikan pada femoral anjing dengan pori sebesar ya di sekitar 100 sampai 150 dan 150 sampai 200 mikrometer. Itu menunjukkan pertumbuhan tulang yang istilahnya di anjing itu substansial dan bagus lah. Jadi
kembali lagi, apakah data ideal itu harus harus saklek gitu? Tidak. Itu nanti dikembalikan ke gimana sih aktivitasnya orang ini, sel biologisnya orang ini kalau merespon scaffold itu gimana, dan pertumbuhan atau istilahnya growth rate dari orang ini saat menerima scaffold itu nanti juga gimana. Jadi mungkin itu untuk jawaban dari saya. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah Faisal, terima kasih ya jawabannya. Baik, ada tambahan pertanyaan lagi mungkin teman-teman kelompok A1. Dari saya cukup. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang lain juga cukup ya. Eh, dengan demikian mungkin sekian dari presentasi dari kelompok A2. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.